Jembatan TV, Jembatan Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi, sepertinya agak lemas, mungkin sudah waktunya makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihad wa nahana 'anil fikri. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Summa salatu wassalam ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Sidang dewan yang saya hormati, terkhusus pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang hadir pada kesempatan sidang paripurna hari ini, yang sama-sama kita hormati Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Alhamdulillah hadir juga secara bersamaan. Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah, baik instansi vertikal di luar TNI dan Polri, terkhusus juga kami ucapkan selamat datang kepada adinda kami Wakapolres yang baru. Selamat bergabung kembali di Kabupaten Karimun, yang dulunya pernah menjadi Kasat Lantas, sekarang menjadi Wakapolres di Kabupaten Karimun. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, kepala badan, para dinas, kepala bagian, para camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Berdasarkan absensi hadir para anggota DPRD yang mengikuti dan menandatangani absen kegiatan paripurna pada hari ini Selasa 12 September 2017 berjumlah 19 orang. Untuk itu tentunya mengacu kepada tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2016, maka kehadiran ini dinyatakan quorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang saya muliakan. Pada hari ini, sesuai dengan jadwal kelembagaan DPRD Kabupaten Karimun, yakni pelaksanaan rapat paripurna terbuka atau rapat paripurna umum, adalah dengan agenda yang pertama, penyampaian laporan badan anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Kemudian yang kedua, persetujuan dan pengesahan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Yang ketiga, yakni tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan badan anggaran.
Kemudian kita lanjutkan dengan agenda keempat, penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Selanjutnya, agenda paripurna terbuka terakhir adalah penyerahan kepada Bupati Karimun. Kemudian nantinya setelah itu rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan agenda rapat paripurna tertutup dengan kegiatan pembentukan dan pengesahan panitia khusus terhadap revisi peraturan DPRD nomor 1 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Karimun mengikuti implementasi PP nomor 18 tahun 2017. Sidang Dewan terhormat, untuk menghemat waktu kita akan langsung saja masuk kepada agenda kegiatan yang pertama, yakni penyampaian laporan badan anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Untuk itu kepada pelapor yang ditunjuk di badan anggaran dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Karimun, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun yang hadir pada hari ini, saudara sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan PES, Ormas, Lembaga Adat Melayu, dan hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama dan utama tentu saja kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya, umur yang panjang, sehingga agenda pada siang hari ini dapat kita laksanakan dalam rangka laporan badan anggaran Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan juga dengan Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pimpinan dan sidang dewan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami dari Badan Anggaran menyampaikan laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Mengawali laporan pada hari ini, mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun pada hari ini, Selasa tanggal 12 September tahun 2017. Selawat beriringan salam tidak lupa mari pula kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang dewan yang terhormat serta undangan yang berbahagia, pembahasan nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 ini didahului dengan penetapan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan pelapor anggaran seluruh
sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 yang kita sepakati bersama pada tanggal 31 Agustus 2017 yang lalu sebagai landasan teknis dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 telah disampaikan oleh Bupati Karimun pada tanggal 4 September 2017 untuk kemudian pimpinan menyerahkan kepada Badan Anggaran untuk melakukan pembahasan. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pembahasan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017 oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan pembahasan pada seluruh organisasi perangkat daerah terkait perlunya informasi lanjutan pasca pembahasan lanjutan dalam PPAS perubahan yang lalu. Terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang pada saat melakukan pembahasan lanjutan terkesan pasrah atas kelemahan dalam penyerapan belanja murni tahun 2017. Secara umum, bahwa pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD terkait adalah terkait komitmen dan kemampuan penyerapan anggaran atas belanja daerah yang dituangkan dalam buku APBD perubahan tahun anggaran 2017. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana dengan tema pembangunan tahun 2017, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi berbasis maritim untuk melanjutkan pembangunan yang berkualitas, maka tentunya arah dan kebijakan umum APBD perubahan tahun anggaran 2017 juga termuat dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Karimun tahun 2017. Berpijak dari tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah, maka disusunlah berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan itu sendiri dalam buku APBD perubahan ini. Dengan segala pertimbangan kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran pendapatan, Badan Anggaran berupaya dengan sekuat tenaga agar supaya rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 dapat memenuhi segala bidang aspek pembangunan, tentunya dengan prinsip penggunaan anggaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan good government. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, bahwa pembahasan bersama antara legislatif melalui Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dengan pihak eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah memperoleh kesepakatan berupa: pertama, pendapatan daerah. Total pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 adalah sebesar 1.397.595.195.016 rupiah 47 sen, mengalami perubahan kenaikan sebesar 3,15% dibandingkan dengan anggaran murni tahun 2017. Kedua, belanja daerah. Total belanja daerah sebagaimana termuat dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 adalah sebesar 1.387.222.093 rupiah 95 sen, mengalami perubahan kenaikan belanja sebesar 5,77% dibandingkan dengan anggaran murni tahun 2017. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, pada dasarnya bahwa pembahasan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017
adalah bertujuan untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal serta manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 agar mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni legislatif, dan selanjutnya Badan Anggaran menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 menjadi peraturan daerah. Sidang Dewan yang terhormat serta para undangan yang berbahagia, sebelum kami akhiri laporan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan ini untuk menjadi catatan dan mendapat perhatian pemerintah daerah. Adapun pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karimun terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut. Fraksi Partai Golongan Karya. Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017 menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Agar setiap kepala OPD yang ada di pemerintah daerah dalam hal ini membuat laporan progres, report, dan pertanggungjawaban kegiatan, ikut memberikan andil terhadap keterlambatan dalam penyampaian APBD murni maupun APBD perubahan setiap tahunnya, sehingga memberikan efek terhadap kurang berkualitasnya hasil rancangan APBD dan APBD perubahan. 2. Terkait pendapatan daerah yang meningkat setiap tahunnya, agar Bupati memberikan penghargaan bagi juru pungut pajak dan retribusi atas prestasi yang diberikan. Namun hal ini tentunya juga disejalankan bagi aparatur yang bertugas di OPD pajak dan retribusi yang tidak bekerja secara maksimal, agar diberikan sanksi yang tegas. 3. Beberapa bulan ke depan, APBD tahun anggaran 2018 akan kita bahas bersama. Fraksi Partai Golkar menyarankan agar anggaran pembangunan dapat diarahkan, diprioritaskan kepada wilayah kelurahan yang perlu penanganan khusus terkait penanganan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun pada beberapa wilayah tertentu. Demikian fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan akhir fraksi dengan harapan dapat dilaksanakan dan direalisasikan untuk kesejahteraan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Karimun. 2. Fraksi Partai Demokrat. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum memasuki penyampaian pemandangan akhir fraksi, perkenankanlah terlebih dahulu kami dari fraksi Partai Demokrat menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap anggota legislatif beserta tim eksekutif yang telah memberikan kontribusi pemikiran, usul, saran, dan pendapatnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup signifikan kepada fraksi Partai Demokrat dalam memberikan pandangan, saran maupun pendapat yang dapat bermanfaat terhadap Kabupaten Karimun. Sidang paripurna yang terhormat, selanjutnya kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan akhir tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017 berupa saran ataupun pendapat sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan finalisasi dan penetapan angka perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017, kami fraksi Partai Demokrat sepakat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun dengan angka final perubahan. 2. Pembahasan APBD merupakan instrumen yang strategis, diharapkan mampu memberikan gambaran yang terang mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintah, sehingga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan berbagai kegiatan yang sekiranya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat kami. 3. Fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada Bupati terhadap kebijakan tentang perubahan pembebanan belanja daerah maupun alokasi pendapatan daerah. Dengan adanya kebijakan ini, agar proses percepatan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan tercapainya sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, pembenahan di berbagai sektor terus dilakukan. Tidak hanya mencakup apa yang penting untuk dilakukan,
tetapi juga memenuhi kebutuhan publik. 4. Fraksi Demokrat berharap penyusunan nota keuangan ini benar-benar mampu menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Karimun di segala bidang, antara lain sektor kesehatan. Terhadap sektor kesehatan, kami memandang masih jauh memadai, terutama terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan yang masih belum terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Terhadap RSUD, fraksi Partai Demokrat berharap RSUD untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal dengan tidak pandang pilih, sehingga tidak adanya kesenjangan atau perbedaan kepada masyarakat. Fraksi Partai Demokrat juga berharap untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas maupun puskesdes, karena merupakan tulang punggung utama dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja, bahwa saat ini ada perusahaan-perusahaan yang mengurangi pekerja, yakni PHK, yang berdampak terhadap makin banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Karimun. Kami berharap kepada dinas terkait untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut, sehingga hal ini tidak berdampak terhadap tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan tidak kriminalitas di Kabupaten Karimun. Dinas Pekerjaan Umum, terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, fraksi Partai Demokrat berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan standarisasi yang diharapkan, serta tepat waktu melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak terjadinya keterlambatan. Kami juga berharap kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat komitmen kepada kontraktor yang terlambat melakukan pekerjaan untuk membayar denda sesuai dengan aturan yang berlaku. Sektor pendidikan. Sektor pendidikan masih memerlukan kerja keras dalam meningkatkan mutu pendidikan guna dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Fraksi Partai Demokrat berharap dengan anggaran yang telah direncanakan, Dinas Pendidikan dapat mencapai target-target yang diinginkan. Rapat Dewan yang terhormat, setelah mendengar dan memperhatikan laporan bangga, pemandangan umum fraksi-fraksi anggota DPRD, nota keuangan yang disampaikan Bupati, akhirnya fraksi Demokrat memutuskan dapat menerima dan menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Demikianlah pendapat akhir ini, kami berharap dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang kita cintai ini. Ketiga, fraksi Partai Hanura. Setelah fraksi Partai Hanura mempelajari pidato nota keuangan RAPBD perubahan tahun anggaran 2017 dan kemudian membahas dan mentelaah nota keuangan APBD perubahan tahun 2017 melalui Badan Anggaran secara bersama-sama dengan TAPD dan seluruh OPD yang terkait, ada beberapa yang perlu disampaikan dalam pemandangan ini dan diharapkan menjadi perhatian Bupati sebagai berikut. 1. Dari segi pendapatan, masih terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang belum maksimal digali dan sangat berpotensi untuk menambah pendapatan daerah, seperti A. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Terhadap pajak ini diharapkan penanganan yang serius dilakukan oleh OPD yang terkait, karena berdasarkan realisasi retribusi pendapatan 2016, target 2017 lebih kecil dari realisasi 2016. Diharapkan Bupati memberikan penegasan kepada OPD tersebut. B. Sebagian besar OPD yang bertanggung jawab terhadap penentuan target realisasi tidak menguasai bahan, sehingga pencantuman target retribusi hanya sebatas melepaskan beban tanpa tanggung jawab. Padahal setiap target pendapatan yang telah dicantum dalam APBD yang tergolong dari pendapatan daerah akan berpengaruh dalam penyusunan belanja pembangunan. Diharapkan untuk yang sekian kalinya, fraksi Hanura menyampaikan agar Bupati bisa memberikan reward dan punishment kepada OPD-OPD tersebut. Merupakan hasil kumulatif dari pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah
pendapatan dari dana penimbangan, dan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah menyebar pada semua program dan kegiatan mata anggaran yang direncanakan. Namun dalam hal ini, yang kami maksudkan adalah pemerintah daerah hendaknya mempunyai suatu standar tolak ukur bagi peningkatan pendapatan asli daerah dari waktu ke waktu. Kalau pendapatan asli daerah sebesar Rp374.191.060 ini dapat kita jadikan perumpamaan untuk tolak ukur terhadap perbandingan belanja tidak langsung sebesar Rp492.329.921.95, maka kita dapati selisih defisit anggaran sebesar Rp119.978.638.862. Ini artinya kita harus berupaya menggenjot pendapatan asli daerah sebesar defisit yang dimaksud. Oleh karenanya, kami ingin memaparkan lebih jauh terkait pendapatan asli daerah ini pada sektor-sektor sumber pendapatan yang kami anggap perlu maupun punya potensi besar untuk digali, antara lain dari sektor pajak daerah. Sumber daya alam di sektor pertambangan saat ini masih merupakan primadona sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun, yaitu sebesar 69,7% dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak batu granit. Sumber pendapatan daerah dari sektor ini merupakan daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena akan segera habis. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan daerah yang lainnya sebagai alternatif. Pada sektor retribusi jasa usaha, pada saat ini hanya mampu menyumbangkan pendapatan daerah sebesar Rp117.106.000. Padahal pada sektor jasa usaha ini, kami berharap bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah yang lebih besar. Mengingat adanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa kita manfaatkan untuk dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, seperti perusahaan PT Timah, di mana jasa pelayanan laut di kapal-kapal hisap dapat kita gali potensi pendapatan dari jasa usaha pelayanan kapal hisap yang merupakan pendapatan retribusi daerah yang belum kita manfaatkan. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Saipem, Granit, Sipiat, dan lainnya. Di samping itu, retribusi pemakaian kekayaan daerah juga baru mampu memberikan pendapatan asli daerah sebesar Rp90.106.000. Di lain sisi, pada sektor retribusi perikanan belum dapat menyumbangkan pendapatan apa-apa. Padahal sektor perikanan ini punya peluang besar untuk memberikan pendapatan asli daerah, mengingat lebih kurang 80% dari wilayah Kabupaten Karimun adalah laut. Dari sektor pangan dan pertanian hanya mampu memberikan kontribusi daerah sebesar 20 juta saja dalam bentuk retribusi daerah. Ada beberapa perusahaan besar yang mempunyai modal di atas 1 miliar, namun tidak bisa dimanfaatkan untuk dipungut pajak maupun retribusinya. Ini disebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha industri ataupun izin usaha perkebunan, yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memungut pendapatan daerah dari apa yang mereka hasilkan. Sebagai langkah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah bagi kesejahteraan rakyat, maka pada pertengahan tahun 2017 yang lalu, Komisi 3 yang membidangi pertanian dan perkebunan telah turun ke lapangan di beberapa perusahaan yang dimaksud, guna memastikan pendapatan petani maupun pekerja tersebut telah dilindungi undang-undang. Apakah itu berkaitan dengan UND maupun jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja dan jaminan hari tua. Namun masih ada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Bahkan Komisi 3 mendapat tantangan dan perlawanan dari preman-preman yang memiliki perusahaan, juga mendapat tantangan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Yang lebih parah lagi, ada media online yang memberitakan sepihak dengan berita yang tidak berimbang tanpa konfirmasi. Padahal setiap tahunnya kita menganggarkan anggaran bagi peliputan kegiatan pemerintahan agar diketahui oleh publik, dan tentunya kita harapkan output berita positif yang berimbang. Di lain sisi,
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian juga terkesan lemah, yaitu telah terjadi pembiaran kegiatan produksi industri pertanian selama 8 tahun tanpa memberikan kontribusi apa-apa bagi pembangunan daerah dari sisi retribusi daerah. Pada APBD perubahan tahun 2017 ini, anggaran yang diajukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian cukup besar, yaitu sebesar Rp12.024.960.800. Kalau kita kecualikan dengan anggaran dana alokasi khusus sebesar Rp2.153.426.700 dan anggaran wajib administrasi perkantoran atau ADUM sebesar Rp1.755.050.000, maka anggaran yang diajukan adalah lebih kurang sebesar Rp8.119.484.100. Dan kalau didetail lagi lebih jauh, bahwa dari anggaran sebesar Rp8.119.484.100 ini, maka dapat dilihat bahwa anggaran yang betul-betul menyentuh langsung bagi kepentingan masyarakat adalah sebesar Rp2.309.800.000, yaitu pada mata anggaran program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, dan hasil peternakan. Tidak hanya sebatas angka yang menjadi simbol dari akumulasi perhitungan, namun harus berdasarkan perhitungan yang realistis dan terukur. 5. Pemerintah daerah Kabupaten Karimun sebaiknya memiliki beberapa program strategis untuk penguatan kerja SKPD serta program taktis untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Karimun, serta membuka akses dan peluang pencari kerja. Ini tentu membutuhkan kepiawaian pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun peluang usaha baru, sehingga beban-beban sosial pemerintah Kabupaten Karimun tidak bertambah dan lebih ringan di dalam menuntaskan agenda pembangunan yang telah ditetapkan pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 ini. 6. Fraksi Gerindra meminta pemerintah Kabupaten Karimun supaya menerapkan konsep monitoring reporting variabel untuk mengawal rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 pada semua dinas atau SKPD. Monitoring dan pengawasan berlanjut, reporting laporan capaian kerja SKPD, variabel pengujian atas kinerja SKPD. Konsep MRP dilakukan dalam waktu 3 bulan tersisa ini untuk memudahkan pengawasan pemerintah terhadap SKPD dalam melakukan deteksi dini terhadap target yang sudah ditetapkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Demikianlah pandangan lahir fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati langkah usaha nyata kita dan melindungi kita semua. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati penyampaian laporan mengenai hasil pembahasan berkenaan nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa saran serta catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi pada pemerintah tentang peningkatan APBD Kabupaten Karimun tahun 2017 yang mengalami signifikan dan dapat memberikan peningkatan perekonomian. Harapan kami agar alokasi anggaran yang dianggarkan hendaknya mempunyai pengaruh yang penting dan dominan dalam mendukung visi dan misi pembangunan. 2. Kami berpendapat bahwa peningkatan pendapatan daerah dan besarnya belanja daerah ternyata belum menampakkan dampak yang optimal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun. 3. Kami berharap agar adanya upaya kreatif pemerintah dalam menggali potensi daerah yang bisa dikembangkan atau ditingkatkan selain pajak dan retribusi, hingga bisa menambah sumber pendapatan asli daerah. Sementara di sisi belanja, penggunaan anggaran belanja yang efektif dan efisien harus tetap menjadi skala prioritas. 4. Proses penganggaran dalam organisasi
bukan hanya sekedar menyusunnya saja, akan tetapi disiplin dalam merealisasikannya harus konsisten, efektif, dan efisien. Untuk itu, kami berharap agar pola penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Karimun. 5. Selain itu, proporsi program pembangunan fisik dan non-fisik perlu untuk ditingkatkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan juga mengurangi tingkat pengangguran. 6. Pada anggaran tahun 2017 ini, masih banyak program yang disampaikan oleh masyarakat yang belum terakomodir. Untuk itu, ke depan tidak ada salahnya memprioritaskan kebutuhan yang langsung lahir dari mulut masyarakat. Demikianlah pandangan akhir fraksi kami. Semoga Kabupaten Karimun menjadi lebih baik. 8. Fraksi Amanat Pembangunan. Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Kabupaten Karimun menyampaikan beberapa catatan dan pandangan akhir fraksi sebagai berikut. 1. Adanya perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 dapat direalisasikan secara maksimal, sinergi dan bertanggung jawab, dan diharapkan implementasinya dapat tepat sasaran dan tidak bergeser dari koridor kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun guna mengedepankan kepentingan publik yang lebih efektif dan proporsional. Transparan, serta diharapkan percepatan dan pemerataan pembangunan harus dioptimalkan ke seluruh wilayah Kabupaten Karimun dalam rangka mencapai target kinerja Pemda dalam melaksanakan program-program pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yang tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karimun. 2. Dengan mencermati adanya peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Karimun yang meningkat sebesar 3,15% dari yang ditargetkan pada APBD murni. Akan tetapi kami fraksi Amanat Pembangunan meminta Bupati serta jajarannya dan tetap fokus menggali sumber potensi yang potensial dan melakukan terobosan secara maksimal yang substansinya dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga lebih diharapkan dapat mengcover pembangunan Kabupaten Karimun. 3. Berkaca dari adanya signal-signal kendala krusial pembangunan Kabupaten Karimun dari tahun sebelumnya, maka SKPD diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya, lebih fokus dan memiliki tekad khususnya terhadap Dinas PU agar melakukan tahapan-tahapan step by step terhadap program kegiatan secara profesional dan terpadu, sehingga tujuan terhadap program-program pembangunan Kabupaten Karimun dapat terrealisasi dengan optimal, efisiensi, dan efektif. Demikian pandangan fraksi Amanat Pembangunan ini kami sampaikan, dan kami dapat memahami dan menerima rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2017 Kabupaten Karimun dengan beberapa catatan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan silap dalam penyampaian pandangan akhir fraksi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan laporan pada anggaran di hadapan sidang paripurna ini. Sidang Dewan yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang akan dimuliakan. Selanjutnya adalah kita akan memasuki agenda kedua dengan agenda persetujuan dan pengesahan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Meskipun secara formal 8 fraksi yang ada di DPRD melalui laporan badan anggaran,
telah menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Tatip DPRD Nomor 1 Tahun 2016. Maka secara formal saya menanyakan, apakah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Karimun tahun 2017 ini dapat disetujui? Terima kasih. Kemudian kita akan memasuki agenda ketiga, yakni tanggapan Bupati Karimun terhadap laporan badan anggaran. Itu kepada Bupati, waktu yang tepat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati Wakil Bupati Karimun, yang kami hormati tentunya rekan-rekan forum durasi pimpinan dari Kabupaten Karimun, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal Kabupaten Karimun, kesempatan hadir, kesempatan berbahagia ini, yang kami hormati para pimpinan OPD, yang dari asisten, staf ahli, dan juga para kepala dinas, para badan, kepala bagian, camat, dan juga yang mewakili serta para hadirin undangan, rekan-rekan pers yang berbahagia, yang tidak dapat sebutkan satu persatu para undangan yang saya muliakan. Kesempatan sore yang penuh dengan keberkahan ini, kita berkewajiban untuk sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, karena kita semua dapat sehat, diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di sidang paripurna pada sore hari ini tentang laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017. Selawat dan salam tidak dapat kita hajarkan kedua kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kemudian saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun, para undangan hadirin yang berbahagia. Kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih karena dari laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun yang telah disampaikan tadi dan terakhir telah mendapatkan persetujuan secara langsung dari seluruh anggota sidang paripurna pada sore hari ini, sehingga RAPBD anggaran perubahan dan pendapatan anggaran pendapatan belanja perubahan Kabupaten Karimun 2017 telah dapat disahkan pada sore hari ini. Namun dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karimun terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja Kabupaten Karimun dari masing-masing fraksi telah dibacakan tadi, kami rangkum ada 28 catatan-catatan dari 7 fraksi ditambah 1 fraksi PDIP Perjuangan Plus, yaitu 6 permasalahan dengan 3 rekomendasi yang disampaikan. Berarti ada 31 catatan-catatan yang disampaikan. Yang intinya kalau kita lihat bahwa yang pertama, menginginkan agar pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah, distribusi daerah, dan juga melalui dana perimbangan. Tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa keinginan pemerintah daerah sejalan dengan undang-undang yang diberikan dan perda kita tentang distribusi pajak daerah, kita sama-sama menginginkan agar bagaimana pendapatan asli daerah terus kita optimalkan. Namun memang kendala-kendala yang kita hadapi memang belum dapat kita lakukan sepenuhnya karena bersentuhan dengan kepentingan hidup masyarakat banyak yang memang harus hati-hati yang kita terapkan. Namun demikian, dari apa yang digambarkan tadi dengan pendapatan atau belanja yang naik lebih kurang 5,7%, ini menunjukkan bahwa pendapatan belanja daerah terus meningkat. Sejalan untuk mengimbangi dengan adanya defisit anggaran secara nasional dari APBN yang berimbas kepada anggaran perimbangan, apakah itu melalui DAU, apakah itu melalui AK, atau dana perbantuan yang hari ini kita sama-sama mengetahui terjadinya pengurangan-pengurangan.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, kita telah melakukan bagaimana sektor pendapatan ini yang kita optimalkan. Namun, saran-saran disampaikan tadi 2018, mari kita bersama-sama untuk mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang menjadi batas dan kewenangan kita. Karena dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu menggambarkan sebagai kewenangan kita itu tidak berada lagi di kabupaten tapi berada di pusat dan berada di provinsi. Contoh wilayah laut dari titik nol pasang surut sampai seterusnya adalah kewenangan pusat dan kewenangan provinsi, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa terhadap sektor kemaritiman khusus sektor jasa kelautan yang ada di tempat kita. Ini juga salah satu problem sebagaimana visi kita meningkatkan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan di sektor maritim. Nah, sementara kita mengandalkan ini dulunya pada saat kita menyusun visi dan misi. Namun dengan Undang-Undang 23 ini ada beberapa kendala-kendala yang kita hadapi. Ini salah satu juga yang membuat kita ke depan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang kedua tentang belanja. Belanja yang kita akan melakukan seefisien mungkin, seefektif mungkin, yang tentunya masing-masing kita berharap bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita belanjakan adalah untuk kepentingan hidup masyarakat banyak. Sehingga mudah-mudahan program-program yang kita sudah tuangkan di dalam anggaran pendapatan belanja, baik belanja murni maupun belanja pribadi, dapat diserap, dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin sehingga ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Sejalan dengan apa yang kita ketahui bahwa disampaikan tadi proses penyerapan anggaran, proses pembangunan yang dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja daerah tidak seimbang dengan percepatan pembangunan atau pengentasan kemiskinan. Memang betul, kalau kita hanya bersumber daripada APBD, kita tidak akan mampu yang melakukan untuk menserahkan kepada masyarakat. Tentu perlu dorongan sektor swasta. Untuk mendorong sektor swasta, banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bagaimana kita melakukan hal ini yang kita bicarakan, yang kita tuangkan dalam APBD kita, membangun infrastruktur agar infrastruktur yang ada ini mendorong investasi untuk masuk. Yang kedua, bagaimana menjaga iklim investasi dengan regulasi-regulasi yang kita lakukan. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta agar memiliki keinginan untuk berinvestasi dan menjadikan Karimun memiliki daya tarik. Bersyukur kita sampai hari ini iklim investasi Kabupaten Karimun walaupun terjadi penurunan masih dapat kita pertahankan walaupun memang agak tersendat-sendat, namun ini merupakan faktor secara global. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan hal ini dapat kita lakukan bersama-sama sehingga APBD yang kita sahkan hari ini juga akan memberikan kontribusi bagi iklim investasi dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Karimun. Dapat kita sampaikan bahwa belanja kita dari 1,1.334,87 juta ini itu 40%-nya adalah untuk belanja pegawai atau belanja rutin. Yang kalau kita presentasikan 550 miliar itu habis untuk belanja rutin, sementara 750 miliar adalah untuk belanja bisnis. Kalau kita lihat dengan jumlah yang ada ini dengan seluruhnya APBD 1,334 ini memang akan bisa memberikan dampak secara ekonomi, itu bisa menimbulkan pertumbuhan. Tetapi harus didorong dengan sektor swasta. Di sektor swasta saat ini terjadi kerusuhan akibat kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengangkatan impor barang-barang yang masuk di daerah, termasuk kita di daerah Kabupaten Karimun. Oleh karena itu mudah-mudahan di 2018 yang akan datang kita duduk bersama-sama, mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari seluruh pandangan praksi-praksi tadi itu menyampaikan seluruh OPD kecuali Dinas Perikanan yang diberikan plus, ya, artinya dianggap mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan bahkan dilihat bahwa Dinas Perikanan anggarannya sangat minim. Insya Allah mudah-mudahan ya Dinas Perikanan ini sebagai cerminan untuk dinas-dinas yang lain. Jadi jangan kecil hati dinas yang lain. Nanti semua dinas akan minta anggaran yang besar, kan? Jadi ini bercermin bahwa OPD yang lain, Bapak dinas OPD rekan-rekan sudah menandatangani fakta integritas, sudah menandatangani perjanjian kinerja. Ini akan kita
evaluasi 1 tahun ini kinerjanya sampai di mana. Apalagi tadi seorang staf di tingkat kabit eselon 3 dalam hearing menyampaikan bahwa tidak mampu menyajikan atau menjawab dengan kata-kata siap salah. Mungkin itu akan lebih tepatnya kalau di Satuan Polisi Pamung Praja, mungkin lebih tepat karena di sistem komando. Tapi di sistem kita di pemerintahan ASN harusnya dapat memberikan argumentasi apa yang menjadi kendala-kendala sehingga tidak bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, yang paling banyak disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum. Saya mintakan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan dan untuk dapat memanage untuk para stafnya sehingga seluruh kinerjanya akan tercapai dengan baik. Selanjutnya kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun insya Allah akan berupaya catatan-catatan yang telah disampaikan tadi mungkin kalau tidak lengkap akan kami sampaikan secara tertulis, tapi pada intinya kami menerima saran, rekomendasi dan rangka untuk perubahan dan konstruktif dalam proses pembangunan Kabupaten Karimun, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun. Yang semua itu adalah suatu hal yang positif, koreksi kita yang untuk sifatnya membangun dan teman-teman, rekan-rekan dari OPD untuk siap menerima ini, mengevaluasi sehingga ke depan kita harus semakin baik lagi dengan kinerja yang harus dicapai dengan apa yang ada. Namun demikian saya juga berterima kasih atas kinerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPD. Kita masih memiliki waktu dengan hari ini adalah tanggal 12, artinya sampai dengan akhir tahun ada 100 hari kerja kita untuk menuntaskan APBD murni dan APBD perubahan seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dijanjikan kepada kami dalam rapat evaluasi bahwa akan tercapai target, akan tercapai seluruhnya kegiatan-kegiatan. Dan kalau memang tidak tercapai, makanya perjanjian kinerja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan akan kami evaluasi bersama rekan-rekan dari Bapak Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah terhadap capaian kerja daripada OPD. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun. Insyaallah doakan usaha ke depan sehingga target kita untuk menyelesaikan APBD ini dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat akan dapat kita lakukan dengan baik. Dan insyaallah dalam nyusunan anggaran APBD 2018 yang tidak berapa lama lagi, insyaallah akhir dari bulan September ini, insyaallah kami mudah-mudahan sudah dapat menyampaikan ya pengantar uang dan PPAS daripada APBD murni 2018. Terima kasih atas segala kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpesan kepada seluruh teman-teman di komisi agar nanti lebih maksimal lagi melakukan rapat kerja sekaligus evaluasi kerja bersama masing-masing mitra kerjanya, khususnya para OPD, dan apa yang menjadi harapan kita semua ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati besar ini yang saya muliakan, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan keempat dan kelima sekaligus, yakni penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 dan penyerahan kepada Bupati Karimun.